Selamat siang semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar mata kuliah Manajemen Pengetahuan dan Inovasi. Kenalkan sebelumnya, saya Risa Kartika Lubis, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pengetahuan dan Inovasi. Nah, mungkin kalian pernah dengar tentang inovasi, tapi belum pernah dengar tentang manajemen pengetahuan dan inovasi. Nah, jadi manajemen pengetahuan itu istilahnya sering dikatakan oleh perusahaan adalah knowledge management. Nah, jadi bagaimana kolaborasi antara pengetahuan dan inovasi diatur sedemikian rupa untuk membantu kegiatan manajemen di perusahaan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, ini pendahuluan. Nah, apa itu definisi? Nah, definisi manajemen pengetahuan dan inovasi adalah atau knowledge management adalah upaya sistematis untuk menangkap, mengembangkan, berbagi, dan menggunakan pengetahuan organisasi secara efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, jadi dari definisi di sini kita bisa simpulkan bahwa bagaimana upaya perusahaan itu ketika sistematis menangkap, mengembangkan, dan gunakan pengetahuan yang bisa digunakan untuk membantu perusahaan agar perusahaan berjalan efektif yang tujuan akhirnya mencapai tujuan bisnis. Nah, apa tujuannya? Nah, tujuan dari manajemen pengetahuan ini adalah pertama untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Yang kedua, untuk mendorong inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, mengurangi risiko kehilangan pengetahuan, misalnya saat karyawan keluar. Dan yang keempat, membangun organisasi. Nah, dari keempat tujuan ini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, dengan adanya pengetahuan yang bisa diberikan untuk perusahaan, otomatis akan meningkatkan kinerja efisiensi. Misalnya ada teknologi terbaru, ya misalnya tentang big data, tentang sistem informasi manajemen, itu akan lebih memudahkan perusahaan menyimpan data-data, baik data-data misalnya dia bergerak di bidang pemasaran. Nah, bisa menyimpan data-data pelanggan, data-data penjualan. Kemudian dapat mendorong inovasi dan kreativitas. Nah, jadi manajemen pengetahuan ini itu mendorong bagaimana setiap karyawan itu mengeluarkan inovasi dan kreativitasnya yang bisa membantu perusahaan. Nah, contohnya kalau misalnya di sistem pendidikan, nah ada namanya sistem sekarang namanya Edlink. Nah, Edlink itu seperti si Akad, Cevima, itu membantu mahasiswa, misalnya ini lagi dibuat video pembelajaran. Ketika mahasiswa misalnya tidak hadir, atau misalnya ketika dia kuliah lupa, atau kurang fokus, jadi dengan melihat video pembelajaran yang saya berikan, itu bisa mengulang kembali atau memberikan informasi tentang mata kuliah yang misalnya kalian kurang paham saat di kelas. Kemudian yang ketiga, mengurangi resiko kehilangan pengetahuan. Jadi misalnya di dalam perusahaan itu pasti ada namanya turnover karyawan. Jadi artinya karyawan ini keluar masuk. Jadi ketika karyawan itu keluar, kalau sudah pengetahuannya disimpan, didokumentasikan, kemudian disimpan di database atau misalnya di komputer, nah itu akan menjadi aset perusahaan. Jadi nggak usah takut misalnya, oh dia udah keluar, bagaimana nanti mengerjakannya, apakah bisa? Tentu bisa, karena setiap pengetahuan yang misalnya diungkapkan atau dijalankan itu akan disimpan. Nah, kemudian bisa membangun organisasi pembelajar. Jadi diharapkan setiap generasi, baik di perusahaan nah, maupun di organisasi lainnya, itu harus belajar tentang inovasi yang misalnya diarahkan atau misalnya diumumkan, diinformasikan. Oke, slide berikutnya jenis-jenis pengetahuan. Jadi jenis pengetahuan itu ada dua. Yang pertama namanya pengetahuan taksit, yang kedua pengetahuan eksplisit. Apa itu pengetahuan taksit atau tacit knowledge? Yaitu pengetahuan yang bersifat personal dan sulit diungkapkan dalam bentuk formal, berupa pengalaman, intuisi, dan keterampilan praktis. Contohnya keahlian seorang yang ahli didapat dari pengalaman bertahun-tahun. Nah, ini contoh sederhananya pengetahuan tacit adalah misalnya chef, tahu kan chef? Nah, chef, tukang masak, tukang jahit, tukang pangkas, mereka mempunyai pengetahuan tacit knowledge. Nah, biasanya mereka mendapatkan pengetahuan tersebut dari pengalaman selama mereka menjalani profesi itu. Nah, pengalamannya ini sulit memang diungkapkan, tapi mereka tahu cara mengerjakannya.
Misalnya, saya ingin masakan khas Sunda, saya ingin masakan khas Batak. Nah, kadang sulit menjelaskan, tapi mereka bisa. Ketika disuruh masak, mereka bisa. Kemudian pengetahuan eksplisit atau explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang sudah dikodifikasikan dan dapat diakses dengan mudah. Nah, dia tersedia dalam bentuk dokumen, prosedur, laporan, dan database. Contohnya, prosedur operasional standar atau SOP. Nah, jadi SOP itu bagian pengetahuan eksplisit, pengetahuan yang ketika sudah ditemukan itu didokumentasikan, ditulis, dicatat, bahkan dibuat menjadi struktur. Yang misalnya ketika ingin mengerjakan sesuatu, oh seperti ini tahapan-tahapannya. Kemudian kita bahas tentang siklus manajemen pengetahuan. Dalam siklus manajemen pengetahuan terdapat beberapa tahap. Yang pertama, penemuan atau identifikasi. Mengidentifikasi pengetahuan yang dimiliki organisasi. Yang kemudian kedua, akuisisi, yaitu mendapatkan pengetahuan dari dalam atau luar organisasi. Yang ketiga, organisasi dan penyimpanan, yaitu menyimpan pengetahuan dalam bentuk mudah dan diakses, misalnya database atau wiki. Kemudian yang keempat, berbagi atau diseminasi, menyebarkan pengetahuan kepada individu yang membutuhkan. Dan yang terakhir, aplikasi penggunaan, seperti menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan nilai. Jadi ada 5 siklus manajemen pengetahuan. Awalnya pengetahuan ini ditemukan dulu atau diidentifikasi. Setelah pengetahuan ditemukan, diakuisisilah. Nah, diakuisisi itu artinya di hak patenkan atau dimiliki atau dicap. Nah, ini punya saya pengetahuannya. Kemudian disimpan di organisasi. Nah, kalau sudah disimpan, ketika pengetahuannya diuji ternyata bisa bermanfaat untuk perusahaan atau organisasi, dibagikanlah kepada karyawan-karyawan. Ini inovasi terbaru, kamu bisa menggunakan ini. Nah, kemudian setelah dibagikan, diterapkanlah namanya pengetahuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan nilai bagi perusahaan. Nah, kemudian kita bahas tentang inovasi, definisi inovasi. Nah, definisi inovasi proses menciptakan dan menerapkan ide-ide baru untuk menghasilkan produk, proses, atau layanan yang lebih baik. Nah, jadi fokus dari inovasi ini menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Nah, jadi ingat ya, ketika berbicara tentang inovasi, itu artinya bagaimana menerapkan ide baru, sesuatu yang baru, menghasilkan produk baru, proses baru, dan layanan yang lebih baik. Nah, jadi ketika menciptakan produk proses, itu bukan hanya menghasilkan sesuatu yang baru, tapi harus bisa menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Nah, kemudian kita bahas tentang jenis-jenis inovasi. Jenis-jenis inovasi ada 4. Nah, yang pertama inovasi produk, yaitu menciptakan produk baru, memperbaiki produk yang sudah ada. Contohnya smartphone baru. Nah, sekarang banyak ya jenis produk baru, contohnya smartphone. Mereka itu memang tampilannya sama, tapi fitur-fiturnya itu berbeda. Jadi fitur-fitur yang dimiliki smartphone itu dikatakan inovasi produk. Kemudian yang kedua, inovasi proses, yaitu memperbaiki cara kerja atau metode produksi untuk meningkatkan efisiensi. Contohnya, jalur perakitan otomatis. Kemudian yang ketiga, inovasi pemasaran, menerapkan metode pemasaran baru, contohnya kampanye viral. Nah, jadi kampanye viral ini kalau sekarang itu bisa disebarkan share link. Nah, kemudian yang terakhir, inovasi organisasi. Ini menerapkan praktik bisnis di tempat kerja, hubungan eksternal baru. Contohnya struktur organisasi yang lebih fleksibel. Nah, di sini ada contoh-contoh inovasi yang mungkin kalian semua tahu, yaitu platform dan sistem umum, yaitu penggunaan Google Drive. Nah, inovasinya beberapa organisasi dan individu memanfaatkan layanan seperti Google Drive sebagai alat knowledge management atau KM yang sederhana tetapi efektif untuk mendokumentasikan, menyimpan, dan berbagi pengetahuan. Jadi aman ya. Kalau misalnya kita ingin menyimpan baik itu foto, video, nah, data-data apapun itu bisa disimpan di Google Drive. Nah, kalau ingin berlebih ya harus bayar, tapi ini termasuk inovasi. Karena beberapa tahun yang lalu ini belum ada. Ketika orang ingin menyimpan data, mereka menggunakan flash disk, kaset, nah, atau misalnya hard disk dari laptop. Tapi kan itu nggak bisa kadang dibawa kemana-mana. Bahkan rentan rusak. Tapi Google Drive enggak. Yang penting kalian hafal password dan email, itu akan tersimpan.
Apa hubungan knowledge management dan inovasi? Nah, yang pertama, manajemen pengetahuan menjadi fondasi bagi inovasi. Jadi dengan adanya manajemen pengetahuan itu akan menjadi dasar bagi inovasi untuk mengembangkan, memberi nilai tambah, agar organisasi atau perusahaan menjadi lebih bagus. Kemudian, knowledge management ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi peluang inovasi. Jadi dengan adanya knowledge management, kita tahu apa sih peluang-peluang yang bisa diciptakan atau misalnya menghasilkan ide-ide baru. Kemudian knowledge management ini menyediakan akses ke pengetahuan yang relevan untuk mengembangkan ide-ide baru. Dan yang terakhir, knowledge management memungkinkan transfer pengetahuan yang dihasilkan dari inovasi ke seluruh organisasi. Jadi kaitannya ini ya, hubungannya ini ada. Nah, apa manfaat dan implementasi knowledge management dan inovasi? Jadi manfaatnya itu banyak. Di sini saya kutip hanya 4. Yang pertama, keunggulan kompetitif. Organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan pasar yang lebih cepat. Jadi dengan adanya knowledge management dan inovasi, semua orang bisa beradaptasi. Kemudian bisa meningkatkan kinerja, mempercepat pengambilan keputusan dan efisiensi. Yang ketiga, peningkatan kualitas produk dan layanan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, peningkatan budaya organisasi, menciptakan budaya yang mendorong pembelajaran dan eksperimen. Ini ada contoh studi kasus penerapan knowledge management di perusahaan IBM. IBM ini dia bergerak di bidang laptop ada. Contohnya saya pernah lihat. Nah, tantangannya ini IBM ini perusahaan teknologi besar, memiliki banyak pengetahuan yang tersebar dan tidak terstruktur. Solusinya IBM mengembangkan sistem manajemen pengetahuan yang canggih yang membantu karyawan berbagi pengetahuan, ide, dan solusi. Kemudian yang terakhir, sistem ini meningkatkan kolaborasi, mempercepat penyelesaian masalah, dan mendorong inovasi produk dan layanan baru. Nah, ini contohnya dari knowledge management yaitu kasus IBM. Nah, apa kesimpulan dari materi ini? Yang pertama, manajemen pengetahuan inovasi adalah dua sisi mata uang yang saling terkait. Kemudian, organisasi yang ingin bertahan dan berkembang di era digital perlu mengelola pengetahuan secara sistematis. Dan yang terakhir, implementasi knowledge management yang efektif akan menciptakan lingkungan yang subur untuk tumbuhnya inovasi. Oke, nah jadi sampai situ aja penjelasan mata kuliah pengantar manajemen pengetahuan inovasi. Jika ada yang ditanyakan, bisa tanyakan saya langsung melalui WhatsApp atau nanti di kelas. Oke, terima kasih.